Halo sobat, bertemu kembali dengan saya di SBT Pimpong Channel. Ya, video kali ini saya akan mereview sebuah kayu terbaru dari Andro, yaitu Andro Synteliac. Andro Synteliac ada 3 jenis, yaitu Andro Synteliac ZCO, VCO, dan VCI. Ya, ketiga kayu ini memakai karbon terbaru dari Andro, modern karbon yang dinamakan Sirema karbon dan Voltema karbon. Berikut spesifikasi dari ketiga kayu ini. Yang pertama adalah kayu Andro Synteliac ZCO. Andro Synteliac ZCO ini memakai karbon yang dinamakan Sirema karbon atau ZLC karbon. Synteliac ZCO memakai toplai koto, kemudian karbonnya Sirema, kemudian limba, dan kayu paling tengah adalah kiri. Dengan ukuran penampang 150 x 157 mili, berat kurang lebih 82 sampai 88 gram, tebal kayu 5,7 mili. Untuk speednya 103, kontrolnya 98, hardness-nya 102. Kemudian kayu yang kedua adalah Synteliac VCO, memakai karbon yang dinamakan Voltema karbon atau ALC karbon. Synteliac VCO memakai toplai koto, kemudian karbonnya Voltema karbon, kemudian yang ketiga adalah limba, dan core-nya, kayu paling tengahnya adalah kiri. Synteliac VCO memiliki speed 97, kontrol 99, dan hardness-nya 99. Untuk ukuran penampang 150 x 157 mili, tebal 5,7 mili, dan berat kurang lebih 82 sampai 88 gram. Untuk yang ketiga adalah Andro Synteliac VCI, Voltema karbon juga, tetapi Andro Synteliac VCI ini adalah inner karbon. Untuk top line-nya memakai limba, kemudian IOS, kemudian yang ketiga inner karbonnya Voltema, dan kayu paling tengah memakai kayu IOS. Untuk ukuran penampangnya, khusus yang Synteliac VCI ini ukurannya 152 x 157 mili dengan tebal 5,9 mili, berat antara 83 sampai 89. Nah, untuk video ini yang akan saya review adalah Andro Synteliac VCO yang memakai karbon modern yang dinamakan Voltema karbon yang bisa disamakan ya dengan karbon ALC. Oke. Yang pertama-tama untuk boxnya sendiri, Andro Synteliac ini simple, sederhana, karena Andro ini, saya rasa Andro ini memakai bahan daur ulang dan juga ya bisa daur ulang, dan di bagian belakang ada tulisan ini ya, FSC. Jadi Andro ini mendukung organisasi FSC yang mereka ini tujuannya untuk melindungi dan melestarikan hutan yang ada di dunia. Oke, ini untuk boxnya. Kemudian kita buka ya. Andro Synteliac memiliki ukuran penampang 150 x 157 mili dengan ketebalan 5,7 mili, dan top ply memakai koto, kemudian susunannya ini setelah koto paling atas, kemudian yang kedua karbon Voltema, ketiga limba, dan keempat paling tengah adalah kayu kiri. Kebetulan yang saya pegang di sini adalah FL. Pegangannya cukup nyaman, finishingnya juga bagus, halus, dan menurut saya juga tidak licin ya. Kemudian nantinya kayu ini akan saya review dan saya compare dengan kayu merek Butterfly, yaitu Viscaria, yang memiliki susunan yang sama juga dengan karbon ALC, dan saya bandingkan dengan karbon modern yang dimiliki Andro ini, Voltema karbon. Akan saya pakai karet Andro Rasanter C53 hitam dan Andro Rasanter R48 hijau pada kedua kayu. Oke sobat, tidak lama-lama akan saya coba di lapangan Andro Synteliac VCO Offensive
dan akan saya compare dengan Butterfly Fiskaria. Oke. Oke sobat, kesan pertama saat saya melakukan pukulan stroke, untuk pantulan bola dengan kayu Andro Sinteliaq VCO sedikit lebih kencang dan lebih terasa solid daripada kayu Fiskaria. Fiskaria terasa agak sedikit meredam bola dan kayunya terasa lebih soft daripada kayu Andro Sinteliaq VCO. Untuk getarnya Fiskaria terasa lebih getar daripada kayu Andro Sinteliaq VCO, dan bunyi bola pada saat pukulan stroke terasa lebih keras bunyi bolanya pada saat saya memukul dengan kayu Andro Sinteliaq VCO. Jadi menurut saya Andro Sinteliaq VCO ini lebih solid daripada kayu Fiskaria. Oke, sekarang dalam cuplikan video ini saya mencoba untuk melakukan spin forehand bola kosong, tetapi dengan cara saya gesek tanpa tenaga yang diberi ledakan, dan hasilnya kurvanya ini lebih tinggi Andro Sinteliaq VCO. Jatuh bolanya berada di area tengah meja, cenderung di belakang meja lawan. Nah, kalau pakai Fiskaria kurvanya lebih rendah dan jatuh bolanya ini banyak di daerah bagian tengah meja lawan. Nah, jadi dengan kayu Andro Sinteliaq VCO ini saya cukup mudah dan lebih ringan untuk melakukan spin bola kosong yang saya beri gesekan aja dengan kayu Andro Sinteliaq VCO daripada kayu Fiskaria. Oke sobat, sekarang saya mencoba melakukan spin bola kosong dengan tenaga dan juga saya beri ledakan. Untuk speednya Andro Sinteliaq VCO masih lebih unggul dan lebih keras speednya daripada kayu Fiskaria. Dan dengan kayu Fiskaria ini dengan tenaga yang sama, hasil bolanya lebih pelan daripada saat saya melakukan spin dengan kayu Andro Sinteliaq VCO. Jadi dengan kayu Fiskaria, saya harus menambah power atau tenaga saya lagi untuk mendapatkan hasil bola yang sama dengan Andro Sinteliaq VCO. Jadi meskipun kayu Andro Sinteliaq VCO ini speednya lebih kencang dari Fiskaria, tetapi kontrolnya pada kayu dan juga lengketnya saat spin ini menurut saya sangat oke pada kayu Andro Sinteliaq VCO. Oke, sekarang saya mencoba melakukan spin balas spin di belakang meja dengan kedua kayu Andro Sinteliaq VCO ataupun Fiskaria. Dengan kedua kayu ini untuk melakukan spin balas spin di belakang meja sama-sama mudah. Tinggal bedanya untuk di belakang meja sedikit lebih ringan dengan Andro Sinteliaq VCO. Tapi Fiskaria ini lebih pelan dan harus menambah power atau tenaga dari saya ya.
Dan dengan karet C53, Rasanter C53 pada kedua kayu, cukup enak melakukan counter spin atau spin balas spin di belakang meja. Nah, oh ya sob, untuk spin balas spin di belakang meja ini dengan kayu Viscaria, hasil bola spin ya dengan karet Rasanter C53 ini lebih ada letupannya di meja lawan daripada Andro Sinteliak VCO. Sekarang saya melakukan dorongan backhand atau stroke backhand dengan karet Andro Rasanter R48 yang berwarna hijau. Dengan Andro Sinteliak VCO melakukan stroke atau smash backhand, hasilnya pun speednya lebih terasa laju, lebih kencang. Suaranya juga di kayu lebih keras dan ini ya karena lebih padat atau lebih solid. Kemudian kontrol bola pun juga oke di kayu Andro Sinteliak VCO. Nah, untuk Viscaria menurut saya masih lebih pelan dan lebih getar kayunya, terasa pada genggaman saya pada gripnya. Nah, untuk melakukan block atau smash juga tidak ada masalah pada kayu Viscaria. Oke, sekarang saya mencoba melakukan spin backhand di dekat meja, di depan meja atau hall volley. Nah, untuk Andro Sinteliak VCO memang lebih cepat, lebih kencang hasilnya daripada saya melakukan spin backhand dengan kayu Viscaria. Tetapi menurut saya pada saat melakukan spin backhand di depan meja atau hall volley ini kontrolnya lebih terasa nyaman dengan kayu Viscaria karena kayunya yang menurut saya lebih soft ini untuk melakukan hall volley lebih gampang kontrolnya, membuat kurvanya juga menurut saya lebih oke kayu Viscaria. Oke sobat, sekarang saya mencoba melakukan spin backhand di belakang meja, agak jauh di belakang meja. Dan untuk spin backhand ini, untuk kenyamanannya dan ringannya, saya lebih memilih kayu Andro Sinteliak VCO untuk melakukan spin backhand di belakang meja. Hasilnya pun kencang speednya. Dan untuk Viscaria di belakang meja masih tetap menambah tenaga dan menambah power kita lebih banyak daripada saya menggunakan kayu Andro Sinteliak VCO. Pada saat saya melakukan spin backhand dengan cara saya beri tenaga, ledakannya pun lebih kencang suaranya dengan menggunakan kayu Andro Sinteliak VCO daripada kayu Viscaria. Jadi kayu Viscaria pada saat yang melakukan spin dengan cara saya beri tenaga, ledakannya tidak terlalu keras bunyinya. Jadi menurut saya untuk di belakang meja baik spin forehand maupun spin backhand Andro Sinteliak VCO lebih mudah dan lebih nyaman.
Saat saya mencoba melakukan spin loop atau spin gantung bola chop isi dengan kayu Andro Sinteliak VCO, menurut saya lebih ringan untuk mengangkat bola. Kemudian yang Viscaria sedikit lebih berat untuk melakukan spin loop atau spin gantung. Nah sobat, sekarang saya mencoba untuk melakukan spin bola isi dengan cara saya beri ledakan dan tenaga. Nah kombinasi antara karet Andro Rasanter C53 dengan kedua kayu ini, Andro Sinteliak VCO dan Viscaria, kita bisa melakukan spin dengan cara ledakan dengan kedua kayu tersebut. Nah tetapi dengan Andro Sinteliak VCO, kayu ini membantu saya menambah power. Jadi bola chop isi yang datangnya tipis tetap kita bisa langsung mengikat bola chop isi tersebut. Nah, dengan kayu Viscaria bisa melakukan spin secara atau spin dengan ledakan, tapi agak sedikit berat. Jadi kita menambah power kita untuk melakukan spin dengan cara ledakan dengan kayu Viscaria. Oke, sekarang masuk dalam kesimpulan. Yang pertama, kayu Andro Sinteliak VCO dengan karbon modern Voltema karbon memberikan sensasi keseimbangan antara speed dan kontrolnya. Kemudian yang kedua, Toplay dari Koto, kayu yang keras dan Voltema karbon yang memiliki kekerasan yang sedang, membantu permainan kita baik di dekat meja ataupun di belakang meja. Dan ketiga, pada video ini saya mengcompare dengan kayu Viscaria. Overall untuk speed dan power Andro Sinteliak VCO lebih unggul dari Viscaria. Viscaria dengan karbon ALC dan Andro Sinteliak VCO dengan Voltema karbon sama-sama karbon yang sejenis, tetapi Voltema dibuat secara modern dan disesuaikan dengan permainan zaman sekarang dengan menggunakan bola 40+. Kemudian yang keempat, untuk harga Andro Sinteliak VCO memiliki harga yang lebih murah dari Viscaria. Oke sobat, demikian review kayu Andro Sinteliak VCO dan sedikit saya compare dengan kayu Viscaria. Dan review atau pendapat kami pada video ini adalah pendapat kami sendiri dan bisa berbeda dengan pendapat sobat sekalian. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa pada video kami selanjutnya.